Nenek moyang orang Tanah Kayong hidup di sepanjang Sungai Pawan. Jejak terbesar mereka terlihat di Nate Kemuning, namun makin lama, pemukiman nenek moyang semakin tersebar hingga ke hulu sungai. Selama masa penyebaran itu, beragam kisah diwariskan zaman berzaman, agar yang lama tetap diingat, yang lalu menjadi pelajaran untuk masa akan datang. Salah satunya tentang asal mula Danau Demung Juru dan Patih Inte yang akan saya ceritakan. Ada kisah orang Ulak Medan tentang satu perkampungan lama yang sekarang berubah menjadi danau. Mereka menyebutnya Danau Demung Juru dan Patih Inte. Ada cerita penduduk kampung itu berasal dari rombongan Prabu Jaya dan Putri Junjung Buir. Suatu hari, di daerah Sengkuler, mereka melihat seekor hewan besar. Mereka tak pernah melihat hewan seperti itu sebelumnya. Kepalanya serupa ular, tapi bertanduk. Gigi taringnya menyeringai keluar, kulitnya putih bersisik, dan kuku-kukunya tajam siap mencengkeram. Mereka ketakutan. Tapi mereka segera sadar. Hewan itu sedang tidur. Mereka menganggapnya binatang buruan. Lalu beramai-ramai mereka menikamnya. Dengan senjata di tangan. Sebagai pemimpin, Demung Juru dan Patih Inte membawa kepala hewan bertanduk itu sebagai tanda kehebatan. Di kampung, mereka menunjukkan kepala hewan itu pada semua orang. Lalu mengadakan pesta untuk merayakan. Kepala hewan itu mereka pajang di gerbang kampung. Bebunyian alat musik tradisional dan terang unggun mewarnai gelap hutan tepian Pawan. Pesta itu terhenti karena seorang berambut putih mendatangi mereka. Katanya dia dari Ulak Majo. Ulak Majo merupakan lubuk dalam Bihulu Pawan. Sekarang di desa Tanjung Medan. Orang tua berambut putih itu datang mencari anaknya. Tapi tak ada satupun penduduk kampung yang merasa melihat anaknya. Sambil menanam sebatang bambu tamiang, dia berkata yang bisa mencabut bambu ini hanyalah orang yang tak pernah melihat anaknya. Mereka cuma mendengarkan. Orang berambut putih itu melanjutkan dalam suara mengguntur. Kalau tak ada yang bisa mencabut tamiang ini, maka 7 hari lagi dia akan datang dengan bencana. Mereka tak mempedulikan. Tetabuhan dibunyikan lagi. Pesta diteruskan. Bersama dengan terbitnya matahari, mereka baru melihat kalau kepala hewan yang dipajang di gerbang kampung sudah hilang. Demung Juru dan Patih Inte bermusyawarah. Hewan yang mereka bunuh kemarin mungkin adalah Nabu. Orang dahulu percaya bahwa Nabu adalah hewan raksasa di rimba raya, berkuasa atas sungai dan danau, berdiam di lubuk dalam Sungai Pawan. Dalam kepercayaan lama, orang percaya bahwa Duata memberikan tugas menjaga alam Kalimantan pada Nabu. Demung Juru dan Patih Inte kini menyadari mereka sudah bersalah. Yang datang tadi malam adalah penjelmaan Nabu penunggu Ulak Majo yang akan menuntut balas atas kematian anaknya. Nabu penunggu Sengkuler yang mereka bunuh kemarin. Bencana tinggal 7 hari lagi. Cara mereka selamat hanya dengan mencabut tamiang yang ditanam sang Nabu. Maka mereka berlomba mencabutnya. Tapi tak ada satupun yang bisa. Karena mereka semua memang sudah melihat anak sang Nabu. Bahkan mereka pajang kepalanya dengan bangga. Pada hari ke-7, kampung sunyi senyap. Masing-masing sudah menyiapkan diri. Perahu ditambatkan tak jauh dari rumah. Senjata mereka siapkan untuk melawan sang Nabu sampai penghabisan. Tapi yang tak mereka duga, tanah tempat bambu tamiang ditanam runtuh membuat lubang besar. Disusul rumah Demung Juru yang menghilang di telan bumi. Lalu rumah Patih Inte. Lalu semua rumah roboh. Karena tanahnya mulai runtuh berlobang. Nabu datang membelah perkampungan dengan air. Mereka tak sanggup melawan. Karena sibuk menyelamatkan diri dari tanah runtuh. Perkampungan dipenuhi air pasang. Orang berlarian mencapai apa yang bisa mereka capai. Kampung mereka kini sudah berubah menjadi danau. Harta benda tak sempat diselamatkan. Di tepian Pawan mereka bertangis-tangisan. Harta yang tersisa tak ada. Tinggallah dulang pemberi makan peliharaan yang ada. Maka sebagai penanda saudara yang akan berpisah, dulang itu dibagi 2.
Ada yang membawanya ke hilir. Mereka berkampung di Kampung Maya. Ada yang membawanya ke hulu. Mereka berlaman di Batu Lapis. Itulah kisah asal mula Danau Demungjulu dan Pati Inte. Tempatnya kini berada di Desa Makmur Abadi, Kecamatan Sungai Melayu Raya. Dahulu berada di wilayah Desa Ulak Medang, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang.